Bagaimana sikap Bapak Lo Keng Hong ketika dia mengalami potensi kerugian yang sangat besar? Halo teman saham. Mari kita simak kisah dan pengalaman Bapak Lo Keng Hong dalam menghadapi potensi kehilangan uangnya yang sangat besar. Kita sebagai investor bisa salah, bisa salah. Warren Buffett yang sudah berinvestasi di pasar saham 80 tahun pun bisa melakukan kesalahan. Ketika dia membeli saham-saham airline di Amerika, penerbangan, dan pandemi datang, dan dia jual rugi. Jual ruginya itu kira-kira 4 miliar dolar dia cut loss. Dia jual rugi 4 miliar dolar, kira-kira hampir 60 triliun kerugian dia. Jadi kerugian itu sudah biasa ya. Orang yang sudah berinvestasi 80 tahun, karena Warren Buffett sekarang usia 91. Dia pertama kali membeli saham ketika usianya 11 tahun. Itu hal biasa. Pertama saya 32 tahun yang lalu saya membeli saham. Ya. Saya membeli Gajah Surya Multifinance. Ya. Saya antri IPO di gedung PDNI di Hayaburuk itu yang antriannya panjang, penjahatannya sedikit. Secara hukum ekonomi mengatakan kalau permintaan banyak, penjualannya sedikit, harga akan naik. Ketika saya beli di pasar perdana IPO, ketika listing saya pengen jual. Ternyata ketika listing harga saham turun dan saya jual, saya rugi. Pertama kali saya beli saham, udah rugi. Yang kedua saya beli saham Astragrafia, saya melakukan pola yang sama, beli harga IPO, kemudian listing saya akan jual. Ternyata listing turun, saya pun menjualnya. Itu tahun 89. Tahun 90, 91, 92, 3 tahun kalau tidak salah ada tight money policy dari Menteri Keuangan JP Sumarlin, sehingga pasar saham merontok ya, dan saya terus mengalami kerugian terus ya. Jadi banyak kerugian, tapi yang tadi ditanyakan kerugian besar itu terjadi tahun 2009 ya, 2009. Itu terjadi tahun 2014, 2015, 2016. Sebelumnya saya membeli saham itu saya untung ya. Ketika tahun 2008 saham itu 8.000 lebih, turun jadi 510 dan saya membeli. Luar biasa loh, saham dari 8.000 lebih turun ke 510, saya membeli. Ketika saya beli, saya pegang berapa bulan, sahamnya balik ke 3.300, saya untung. Saya memperoleh keuntungan, saya jual. Kemudian saham itu turun lagi ke 1.000. Saya membeli lagi. Saya membeli lagi. Turun 900, saya membeli lagi. Turun 800, saya membeli lagi. Turun 700 saya beli lagi, 500 saya beli, 600 saya beli, 400 saya beli, 300 saya beli, 200 saya beli, 100 saya beli, 50 terakhir. Kemudian ketika 50 saya tanya ke pialang saya, uang saya sisa berapa ya di sana? Dia bilang, Pak masih ada 9 miliar Pak. Oh ya udah beliin aja deh. Di harga 50 itu 180 juta saham. Beliin deh 180 juta saham, udah duitnya habisin aja. Itu kerugian saya sangat besar di situ. Beli saham 1.000 jadi 50. Itu terjadi tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Ada pialang saham telepon ke saya. Dia bilang, Pak, saya dengar di luaran Bapak bangkrut loh. Kemudian saya jawab, kamu kan tahu saya nggak punya utang. Kalau orang nggak punya utang bisa bangkrut nggak? Nama saya masih tertera sebagai pemegang saham di Petrosi. Kalau saya bangkrut, nama saya sudah hilang dari Petrosi. Masih ada tuh. Kamu jangan lihat harga sahamnya 280, ini lagi susah. 208 itu harga tidak wajar, saya bilang. Kamu lihat nilai buku saham Petrosi itu masih 2.000 per saham, 2.000 lebih. Wah, saya kehilangan uang banyak sekali, uang hasil kerja saya selama 25 tahun ya di bursa hilang. Besar sekali jumlahnya.
Ketika ada presiden direktur di satu sekuritas, ayahnya meninggal dan saya hadir. Tentu teman-temannya di situ para direktur-direktur sekuritas juga. Wah, mereka mentertawakan saya, senang dia. Lo Keng Hong rugi besar. Ya. Dia senang, seperti iklan rokoknya. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Wah, mereka pada senang, saya susah. Dia bilang, Hong, gimana Hong? Sahamnya? Saya jawab aja pakai bahasa Inggris. Saya bilang, the game is not over yet. Pertandingan belum selesai. Ada lagi yang tanya, Hong gimana sahamnya Hong? Saya bilang, sekarang saya pakai bahasa Mandarin. Saya bilang, Hayu Siwang, masih ada harapan. Saya kehilangan uang yang sangat begitu, potensi kehilangan uang yang sangat besar. Ya. Bagaimana mengatasi perasaan seperti itu? Bagaimana saya bisa mengatasi kesedihan, ya stres mungkin, sedih, stres, sangat stres mestinya, kehilangan kekayaan yang begitu banyak, uang, potensi kehilangan. Saya ingat, kalau engkau kehilangan hartamu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Kalau engkau kehilangan kesehatanmu, engkau kehilangan sedikit. Kalau engkau kehilangan karaktermu, engkau kehilangan segala. Saya ingat perkataan itu. Kalau engkau kehilangan hartamu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Saya nggak kehilangan apa-apa. Itu yang membuat saya tidak stres, ya, tidak sedih, ya biasa saja. Karena perkataan itu saya ingat terus. Kalau engkau kehilangan hartamu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Dan saya juga ingat selalu, jangan ingat yang hilang, tapi selalu ingat yang masih ada, ya, yang masih ada. Jangan kita fokus kepada harta kita yang berpotensi hilang, tapi kita fokus kepada yang masih ada. Saya lihat, oh, saya masih punya saham Petrosi, saya masih punya rumah, oh saya masih kaya loh. Meskipun saya kehilangan uang saya banyak sekali, saya masih kaya. Masih lebih kaya dari kebanyakan orang. Ngapain saya sedih? Ya saya bersyukur aja saya masih kaya kok. Meskipun harta saya hilang banyak. Ya saya bersyukur saja. Kemudian perusahaan yang saya beli nggak bisa bayar, utang, gagal bayar. Ya. Masuk PKPU dipailitin, ya dibungur tuh pengadilan kepailitan. Karena saya pemegang saham yang besar, pemegang saham mungkin terbesar nomor 2 di situ. Saya hadir di sidang kepailitan itu. Itu terkenal saham 1 juta umat, tapi yang sidang kepailitan yang hadir cuma 1 umat saya. Sisanya pengadilan itu penuh sama pengacara-pengacara kreditur, semuanya penuh. Sampai saya cari tempat duduk satu aja susah. Tapi isinya pengacara semua, pengacaranya kreditur ya. Ternyata Tuhan menolong saya, melindungi saya. Harga saham di bursa itu Rp50. Tapi penasehat mengatakan itu harga tidak wajar. Yang wajar adalah 926, itu harga wajar. Jadi kamu kreditur harus konversi utangnya jadi saham di harga 926. Wah, saya gembira sekali ya. Kok saya banyak sekali yang saya beli di harga Rp50 juga. Saya beli Rp50, tapi kreditur harus beli saham itu di harga 926. Kemudian harga batu bara yang $50 tiba-tiba naik ke $100. Wah, perusahaan itu jadi kaya sekali. Ya. Jadi untung besar. Tentu saja harga sahamnya juga naik ya. Dari Rp50 pelan-pelan naik jadi 500 dan saya keluar. Dan saya selamat ya. Uang saya kembali. Karena Tuhan melindungi saya. Demikian kisah perjalanan dalam berinvestasi saham di pasar modal yang dialami oleh Bapak Lo Keng Hong.
Semoga pengalaman dari Bapak Lo Keng Hong ini membuat kita lebih berhati-hati ketika ingin membeli suatu emiten saham. Sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Lo Keng Hong ini merupakan suatu pelajaran penting buat kita semua yang ingin sukses menjadi seorang investor saham di pasar modal. Kita berharap semuanya berhasil berinvestasi saham di pasar modal. Amin. Jika teman saham ada kritik atau saran, materi apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.